Oke, jadi di videoku kali ini aku mau share beberapa tips apa sih yang harus kita lakuin kalau misalkan tiba-tiba di muka kita ini timbul jerawat, supaya si jerawatnya ini tuh nggak semakin parah dan cepat sembuh. Oke, jadi sebenarnya video ini tuh aku buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke aku. Katanya gini pertanyaannya, Kak, kan kakak perasaan kulitnya itu kan seringnya berjerawat, tapi kok kayaknya recovery-nya itu cepet gitu, si jerawat yang timbulnya itu cepet sembuh. Nah, jadi aku berpikiran daripada aku balas di DM satu orang gitu, ya lebih baik aku jawab lewat video supaya lebih banyak juga orang yang tahu tentang ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke tipsnya. Tips yang pertama itu adalah kita nggak boleh panik. Karena berdasarkan pengalaman aku, kalau misalkan kita panik itu, satu-satunya pikiran yang timbul di otak itu adalah gimana caranya si jerawat ini itu sembuh tanpa bekas dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, dengan timbulnya pikiran yang kayak gitu itu bikin kita gegabah banget buat nyembuhin si jerawatnya. Yang akibatnya itu bukan mempercepat penyembuhan jerawatnya, tapi malah memperparah keadaan jerawatnya. Contohnya nih, bodohnya aku dulu, aku pernah pakein apapun itu, entah skincare, entah bahan makanan, entah bumbu dapur ke muka aku, ke jerawat aku khususnya. Yang aku denger klaimnya itu katanya bisa nyembuhin jerawat dengan cepat, aku teplokin. Sampai aku pernah pakai bawang putih, aku pernah pakai odol ke jerawat aku itu. Alhasil malah semakin parah, malah bekasnya itu jadi hitam dan perih banget. Ya kan, bukan mempercepat gitu, tapi malah memperparah gitu. Jadi yang harus kita lakuin itu adalah tenang, tarik nafas dalam-dalam, lalu buang, supaya hati kita ini itu bisa ikhlas nerima jerawat yang ada di muka ini gitu, supaya bisa timbul pikiran positif gitu, bahwa jerawat ini tuh cuma sementara kok, jerawat ini tuh bisa sembuh dan bisa hilang tanpa bekas. Yang kedua, itu kita harus cari tahu penyebab timbulnya jerawat di muka kita ini. Nah, jadi analisa ini tuh diperluin banget buat kita lebih mudah menyembuhkan jerawat ini gitu. Karena kalau misalkan kita tahu sebabnya, kita lebih gampang cari solusinya gitu, ya kan? Jadi kita harus cari tahu dulu nih penyebab jerawat kita yang tiba-tiba timbul pagi-pagi ini tuh karena apa? Karena kitanya lagi banyak pikiran karena stres, atau kitanya yang kurang higienis, atau kitanya nggak bersihin muka sebelum tidur, apa karena pola tidur, pola makan yang nggak teratur gitu. Nah, kalau misalkan kita kurang higienis, misalkan aku nggak pernah cuci muka sebelum tidur, ya berarti itu penyebabnya gitu, bisa jadi itu penyebabnya. Jadi kita tinggal perbaiki aja pola yang salahnya gitu. Kalau misalkan nggak pernah bersihin muka sebelum tidur, ya berarti mulai saat itu ya kita harus bersihin muka sebelum tidur, kita harus cuci muka dulu sebelum tidur. Kalau misalkan gara-gara stres, ya kita harus bisa nge-manage stres itu tuh lebih baik gitu, supaya kita walaupun lagi banyak pikiran tuh santai, tetap tenang gitu, supaya jerawatnya nggak muncul gitu. Terus kalau misalkan karena apalagi ya, banyak sih kalau misalkan penyebab jerawat itu sebenarnya. Mungkin untuk penyebab apa aja sih timbulnya jerawat mungkin bakalan aku bahas di next video kali ya, karena itu bahasannya menurut aku ya cukup panjang juga. Jadi intinya untuk di tips yang kedua itu, setelah kalian cari tahu penyebabnya, setelah kalian udah tahu penyebabnya itu apa, kalian benerin pola yang salahnya. Terus sebisa mungkin kalian hindarin hal-hal yang bisa nimbulin jerawat itu gitu. Karena menurut aku untuk perawatan jerawat ini tuh nggak cukup skincare aja dari luar gitu, tapi dari dalamnya juga harus gitu. Jangan kayak aku skincare terus jalan, tapi kalau misalkan lagi stres muter terus otak sampai haid nggak lancar, sampai jerawat keluar terus gitu. Ini nggak boleh dicontoh ya, ini adalah contoh yang tidak baik. Kalian harus lebih baik dari aku. Tips yang ketiga itu adalah kita harus sabar pakai skincare secara teratur dan jangan sampai nge-skip sunscreen. Nah, jadi kan aku tadi udah bilang perawatan jerawat itu nggak cukup dari dalam doang, tapi harus dibantu juga dari luarnya. Itu yang malah itu yang pokoknya gitu dari luar menurut aku. Jadi kita itu harus semangat research ingredients apa aja yang cocok buat di kulit yang berjerawat kita, karena kan kenapa harus terus-menerus research, harus terus-menerus belajar ya, karena menurut aku
kulit tiap orang itu kan beda-beda. Kalau misalkan aku ngerekomendasiin ini bagus buat kulit berjerawat, ya kalian belum tentu cocok gitu di kalian kulitnya, karena kan berbeda gitu. Makanya aku bilang kita harus terus belajar, kita harus terus semangat trial error produk gitu, supaya kita nemu skincare yang cocok klop banget di muka kita, supaya jerawatnya bisa cepat sembuh. Nah, tapi kalau misalkan kita suatu saat udah nemuin skincare yang cocok, lebih baik udah stop sampai di situ trial errornya. Kalian pakai produk skincare yang udah cocok di muka kalian sampai si produk itu tuh udah gak cocok lagi di muka kalian gitu. Maksudnya kalau misalkan tiba-tiba skincare-nya malah jadi nimbulin masalah-masalah, nah baru kalian stop dan kalian coba trial error lagi kayak gitu seterusnya. Kenapa aku bilang seterusnya? Karena yang aku rasain selama ini, kulit muka kita itu ya berubah-berubah gitu. Kadang jenis kulitnya itu kadang kombinasi, terus normal gitu, kombinasinya nggak terlalu banyak minyak, tapi kadang tiba-tiba jadi berminyak banget semuanya, nggak ada kombinasi-kombinasinya gitu. Tapi kadang juga jadi kering gitu. Makanya kalau misalkan udah nggak cocok skincare-nya, ya udah trial error lagi gitu. Karena banyak banget faktor sih yang bikin jenis muka kita itu tuh berubah gitu. Jadi dari kering jadi berminyak banget, dari berminyak jadi biasa aja jadi normal. Bisa jadi dari faktor cuaca, dari faktor air, dari faktor kegiatan kita juga bisa gitu. Nah, sekarang aku mau ngebahas kenapa si sunscreen ini tuh nggak boleh di skip sama sekali selama kalian pakai skincare gitu. Karena menurut aku kalau misalkan kalian pakai skincare tapi nggak pakai sunscreen siangnya, itu sama aja bohong gitu. Menurut aku kalian cuma capek-capek aja, tapi hasilnya itu tuh nggak akan maksimal skincare-nya gitu. Karena sunscreen itu adalah kunci yang melindungi kulit kalian. Percuma aja kalau misalkan dikasih ini, disuapin ini, tapi nggak dikunci tuh si nutrisinya, ya udah pada keluar lagi gitu. Makanya hasilnya nggak akan maksimal. Tips yang terakhir itu adalah kita harus selalu menjaga kebersihan kulit wajah kita. Jadi setiap malam sebelum tidur kita wajib banget double cleansing. Mau pakai make up, mau nggak pakai make up, pokoknya double cleansing sebelum tidur. Habis olahraga, pokoknya habis keringetan kita harus bersihin muka gitu, supaya nggak ada produk dan nggak ada minyak yang ngendap di dalam kulit kita dan nantinya bakalan timbul jerawat gitu. Terus untuk jerawat yang udah tumbuh juga, kalau misalkan dia bersih, dia bakalan semakin cepat juga gitu penyembuhannya. Dengan catatan kita itu harus bersih tapi tidak dengan berlebihan ya. Contohnya kayak kalau misalkan double cleansing cukup dilakuin malam hari aja sebelum tidur. Terus kalau untuk cuci muka itu sehari cukup maksimal 3 kali aja. Lebih baik malah 2 kali gitu, bangun tidur sama malam sebelum tidur. Nah, untuk yang opsi 3 kali ini itu kondisi dimana kalau misalkan paginya atau siangnya kalian habis olahraga, kalian berkeringat banget, itu baru kalian boleh cuci muka tambahan lagi jadi 3 kali. Nah, untuk cara mencuci wajah yang baik dan benar, aku udah pernah bikin video sebelumnya. Nanti kalian tinggal lihat aja di sini atau enggak scroll aja video aku ke bawah di channel aku. Oke, jadi itu dia tipsnya apa yang harus kita lakuin kalau misalkan timbul jerawat supaya jerawatnya nggak makin parah. Insya Allah kalau misalkan kalian perhatiin hal-hal yang tadi aku sebutin, jerawat kalian bakalan cepat sembuh dan nggak makin parah di muka kalian. Segitu aja dari aku. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga videonya juga bermanfaat. Jangan lupa juga kalian like, comment, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya. Yap, sekian aja. Bye-bye.